Hari ini ketika saya membongkar barang-barang, saya menemukan sebuah gelang yang saya beli waktu saya pergi ke Zamboanga, Filipina. Jadi ini gelangnya adalah Ateneo de Zamboanga University. Dan ternyata university yang sangat tua, berdiri sejak 1912 sampai 2012, itu 1 abad. Jadi ini sudah 1 abad 8 tahun per hari ini. Nah teman-teman, saya pengen cerita pengalaman saya ketika saya pergi ke Filipina 2014. Itu adalah pengalaman yang sangat banyak pembelajarannya buat saya. Jadi Filipina beberapa bulan sebelumnya mengalami topan hayat. Jadi orang bilang Yolanda. Dan itu menelan korban 6.600 orang meninggal. Dan kami komunitas TRE, Trauma and Tension Releasing Exercise, kami berkumpul dari seluruh dunia dan kami terbang ke Manila. Ketika kami terbang ke Manila, keadaan masih baik-baik saja, oke. Kemudian kami terbang ke Tacloban. Ketika kami sampai di Tacloban, saya lihat bandaranya, wow, itu berantakan bangunannya dan seng-seng sementara untuk menampung dan menyambut tamu. Dan terlihat sekali ini berantakan. Ketika kami masuk mobil, kami menuju ke tempat penginapan kami, tempat kami berkumpul. Melewati jalan-jalan, wow, itu rumahnya rata, tanah jadi lapang dan masih berantakan. Dan jalan-jalan juga begitu. Jadi kayak dibersihkan aja untuk supaya kita bisa lewat. Dan yang pemandangan yang paling menarik saya adalah banyak sekali orang-orang bule di sana. Ternyata mereka adalah volunteer yang datang dari seluruh dunia membawa bendera masing-masing, ya, bukan bendera negaranya tapi bendera instansi mereka. Dan itu terasa kental sekali kemanusiaan, rasa kemanusiaan, di mana ketika orang-orang mengalami bencana alam, seluruh dunia, seluruh manusia, banyak sekali orang-orang yang terpanggil hatinya untuk membantu sesama. Nah, yang paling menarik adalah ketika kami sampai di sana, kami mendengar berita bahwa wali kotanya menyuruh kami pulang. Kenapa? Karena wali kotanya merasakan dan mengamati dan menyimpulkan bahwa ketika orang-orang yang datang membantu warganya yang ngalamin pengalaman traumatis yang berat itu, warganya malah tambah trauma. Kenapa? Karena harus menceritakan ulang. Ketika cerita ulang, warganya nangis dan ketakutan menggigil dan dia mengalami pengalaman traumatis. Dan itu memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, wali kotanya meminta kami untuk pulang saja. Untungnya pimpinan rombongan kami adalah Chris Basley, beliau dari Colorado, dan beliau menyampaikan bahwa kami rombongan TRE dunia itu tidak perlu menceritakan masalahnya. Kita cuma mengajari warga exercise dari TRE, senamnya, kemudian tubuh mereka sendiri yang akan bergetar dan melepaskan tension, ketegangan, dan begitu ketegangannya lepas, traumanya juga akan lepas. Dan itu terjadi dalam kondisi yang aman dan sadar sepenuhnya. Oleh karena itu, akhirnya kami bekerja di sana sampai 3 minggu. Dan ini menarik, pengalaman kami pertama di Tacloban, itu kami menyaksikan, saya sendiri menyaksikan banyak warga yang nangis, keluar air mata, teriak, ketawa, sedih. Tapi habis itu wajah mereka menjadi lebih rileks, lebih soft. Dan ada satu satpam yang punya cerita luar biasa. Karena satpam ini ternyata dia mengangkat ratusan mayat yang bergelimpangan di jalan. Dan setiap sore dia menggigil. Dan dia kayak mengalami pengalaman ketakutan yang luar biasa setiap sore. Jadi dia menggigil dan dia kayak mengalami pengalaman itu dan wajahnya ketakutannya luar biasa. Dan ketika dia ada dalam grup kami, kemudian dia belajar TRE, dia juga mengalami pengalaman menggigil yang sama dan kita membantu dia untuk bisa self regulasi, bisa menjaga batas, bisa mengendalikan diri.
Kemudian dia mengalami pengalaman pelepasan yang luar biasa, pelan-pelan. Dan keesokan harinya dia datang lagi dan dia bercerita, sore kemarin saya tidak lagi mengalami pengalaman yang serupa. Dan itu sungguh pengalaman yang luar biasa. Dan akhirnya televisi lokal mewawancarai Chris Basley. Apa itu TRE, dan TRE sungguh sangat banyak membantu berapa ribu orang, saya lupa ya, ada ribuan orang di sana. Nah, selesai di Tacloban beberapa hari kami pindah ke Cebu. Nah, di Cebu kami juga membantu banyak orang di sana. Setelah itu kami dikirim ke Zamboanga. Zamboanga itu adalah Filipina Selatan, di mana 3-4 bulan yang lalu mereka mengalami perang saudara. Dan itu kondisi di Zamboanga sungguh sangat mengerikan, mencekam. Sampai di bandaranya kami keluar dan kami diperiksa oleh Satpam. Dan Satpam itu membawa senjata M16. Wow, jadi banyak sekali Satpam, tentara yang bawa M16. Kemudian sepanjang perjalanan menuju tempat penginapan kami melihat kantor-kantor ada 2 Satpam bawa senjata. Kemudian supermarket, toko-toko juga begitu. Dan suasananya terasa mencekam. Lalu di antara kami yang berempat yang dikirim ke sana, kami saling melihat, ada apa ini? Kenapa kita dikirim ke tempat yang sangat mengerikan? Nah, ceritanya adalah sampai besok hari kami baru sadar karena kami pergi ke Universitas Ateneo de Zamboanga. Ini salah satu universitas papan atas dunia ya. Jadi masuk berapa besar saya lupa, tapi ini luar biasa. Mereka bilang kalian sungguh luar biasa. Kenapa? Orang-orang dari sini lari keluar, tapi kalian dari luar masuk ke dalam sini karena suasananya seperti ini. Kami senyum-senyum kecut. Kenapa? Karena dalam hati kami bayangkan, kami tahu kalau kami tahu kami nggak berani terbang ke sini. Jadi kami dipilih ke sini ternyata karena kita adalah orang Asia. Orang boleh tidak ada satupun yang berani datang ke sana karena bisa-bisa jadi masalah besar. Jadi kami bekerjalah di sana, mengajar para volunteer yang lebih kurang 20-30 orang, dan para volunteer itu nangis, ketawa, kemudian ada rasa takut, habis itu mereka lega. Setelah mereka siap untuk terjun ke karena kita tujuannya adalah ngajar orang-orang korban perang ya, ketakutan, trauma, dan di camp pengungsian kita butuh banyak volunteer, dan volunteer itu yang akan membantu kita. Dan setelah selesai, sudah siap, akhirnya kami naik mobil ke sana menuju ke camp pengungsian. Dan kami merasa keren. Kenapa? Ternyata kami dikawal oleh 2 truk tentara. Bukan keren teman-teman, itu adalah takut. Kenapa tentara yang ngawal kami ke sana gitu ya. Nah, sepanjang perjalanan terlihat rumah-rumah yang terbakar, kemudian dinding-dinding yang ditembaki peluru dan hancur-hancur, lubang-lubang di mana-mana, dan betul-betul suasananya mencekam. Dan ketika kami sampai di kamp pengungsian, sudah banyak warga dari tempat-tempat pengungsian itu berkumpul, dan ada satu hall, bukan hall ya, cuma ada atapnya, panjangnya lebih kurang 20 meter kalau tidak salah, lebarnya panjangnya sekitar 50 meter, jadi cukup panjang. Dan kita menggelar tikar di atas tanah itu karena tidak ada semen. Kita gelar di situ, lalu kita ngajarin mereka. Ketika sesi pertama sedang berlangsung, jadi banyak warga nih bagi-bagi karena tidak semua bisa kita tampung dalam satu kali. Jadi beberapa warga yang belum masih mengelilingi bangunan itu, tidak ada dinding ya, jadi mereka bisa lihat. Dan akhirnya kita sedang ngajar, tiba-tiba hujan petir lebatnya luar biasa. Jadi hujannya kenceng, anginnya kenceng, petirnya juga luar biasa, dan dalam waktu hanya sekitar 10-15 menit itu seluruh lapangan tergenang oleh air. Kita semua tidak bisa melakukan shaking. Dan makin lama makin besar airnya,
dan akhirnya kami dipulangkan karena tidak bisa melakukan aktivitas di sana. Dan kami pulang, lalu kami makan di satu tempat, kemudian kami diantar ke hotel tempat kami menginap. Dan tiba-tiba dalam perjalanan itu kami mendengar mereka mengatakan, baru saja di tempat kami mengajar TRE itu terjadi tembak menembak 3 jam setelah kami meninggalkan lokasi. Bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya hari itu, saat itu tidak terjadi hujan, kami pasti di sana dan kami ada kemungkinan besar terjebak dalam tembak menembak perang saudara di sana. Kami sungguh sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena menyelamatkan kami dengan cara menurunkan hujan dan semua kegiatan bubar sebelum waktunya. Dan akhirnya besoknya kami terbang, dikembalikan ke Manila dan besoknya langsung dikirim kembali ke negara masing-masing. Dan kebetulan memang programnya sudah berakhir. Nah, pembelajaran saya adalah satu, teman-teman, ketika kita mengalami pengalaman yang traumatis, otot-otot kita mengalami tension, dan ketika kita cerita dan cerita itu memuat emosi, itu akan memperkuat tension kita dan itu akan membuat kita punya pengalaman trauma bertambah. Dan oleh karena itu teman-teman, ketika kita belajar TRE, tension kita yang punya memori dan juga punya emosi, dia ketika dia bergetar dia menjadi rileks dan dia juga melepaskan emosi penyebabnya. Itulah sebabnya banyak orang menyukai TRE karena sampai hari ini, sejak 2012 sampai hari ini 2020, kami hampir tidak pernah berhenti setiap Sabtu dan Minggu mengedukasi masyarakat tentang TRE, sebuah teknik healing yang ada dalam diri kita, begitu natural, begitu genuine dan organik, di mana tubuh kita punya kemampuan untuk menghealing diri kita sendiri supaya hidup kita menjadi lebih rileks, menjadi lebih damai, lebih present, lebih connect sama lingkungan, dan intinya adalah kita menjadi lebih bahagia. Semoga Bapak Ibu yang mendengar ini suatu hari berjodoh dengan TRE. Salam getar bahagia.